Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat kapal otok-otok mainan ya guys, dari bahan-bahan bekas. Oke. Ya, di sini ada saya sudah membuatnya. Ya, kapal otok-otoknya kita hidupkan dan berbunyi otok-otok ya guys ya. Gimana sih cara membuatnya? Tonton terus ya video berikut ini, jangan sampai di skip untuk mengetahui step by stepnya. Oke, langsung kita ke pembuatannya. Oke, ya siapkanlah botol minuman bekas ya yang sudah tidak dipakai. Lalu juga siapkan dua baterai APC ya untuk powernya, dan saklar switch ya, sembarang mau switchnya seperti apa, kecil besarnya. Dan ada dinamo ya, dinamo sembarang, bisa dinamo Tamiya. Di sini saya menggunakan dinamo kipas kecil, kipas mini, ini color. Oke. Dan ada kabel juga untuk kebutuhan pemasangan. Dan juga ada ini ya, bekas kartu perdana ya, kita pakai juga. Oke, langsung saja. Oke, dan ini botol bekasnya yang kita akan pakai untuk sebagai kapalnya ya. Kita potong terlebih dulu. Kita potong menggunakan cutter guys ya. Bisa menggunakan cutter atau pisau ya. Ya, kita pakai cutter aja supaya gampang untuk ya. Lalu dipotong ya menggunakan gunting supaya lebih cepat saja ya menggunakan gunting. Setelah di cutter lalu digunting saja ya, bentuk persegi panjang untuk lubangnya dari botol ini, sebagai nanti sebagai wadah nanti untuk baterai, dan saklarnya nanti ya dimasukkan ke dalam situ. Oke, dipotong dulu guys. Dan ya sudah terpotong guys, lalu kita rapikan saja potongan-potongan yang tidak terpakai. Oke, kita gunting guys. Ya, sudah rapi dan bagus ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan baterai dulu ya guys. Kita skip dulu yang kapal itu ada botolnya. Lalu kita akan menyambungkan baterai ini ya guys. Dua baterai ini kita hubungkan secara seri ya. Gimana sih secara seri ya? Kita dihubungkan saja yang positif ke negatif supaya tegangannya bertambah gitu guys. Digabungkan ya seri ya. Oke, bisa lihat di video ini gimana cara menghubungkan secara seri, rangkaian seri untuk baterainya. Dan ini ya rangkaian seri, dimana nanti dihubungkan yang positif ke negatif, dan nanti outputnya ujung positif dan negatif yang kita pakai. Oke, kita solder dulu, kita hubungkan kedua kutub positif dan negatifnya, kita hubungkan ya seperti ini, negatif dan positif. Oke, lalu kita potong nanti ya kabelnya. Oke, sudah terpotong guys. Yuk, lalu kita akan tambahkan kabel untuk pemasangan kutub positif ya. Kutub positif dulu yang merah ya, kita beri tanda kabel merah saja supaya gampang mengingatnya. Oke, dihubungkan, kita solder ya, sudah tersolder. Lalu tinggal kutub negatifnya ya, menggunakan kabel hitam. Oke, disolder saja, sudah tersolder dengan baik. Oke,
Oke guys, seperti ini ya pemasangan rangkaian serinya. Lalu kita akan memasangkan ini dulu ya, dinamo sebagai putaran kapalnya supaya bisa berlayar gitu. Oke, sebelumnya kita kupas dulu kabel yang akan kita sambungkan ke dinamo tersebut. Dibalutkan dulu dengan tinong supaya mempermudah pemasangan ya guys ya. Dan ini pemasangan kutub positif ya pada dinamo, ditandai dengan kabel merah guys, seperti ini guys. Oke, lalu kita akan pasang untuk kutub negatifnya yang dari baterai, kita pasang saja ke dinamonya ya. Kutub negatif baterai yang sebelumnya kita sudah solder, lalu dihubungkan ke dinamo ya untuk kutub negatifnya ya. Oke, saya lihat seperti ini guys. Oke, dan selanjutnya kita akan memasang saklarnya ya, yang akan kita pasang di atas botol tersebut. Nah, fungsi saklar ini untuk menghidupkan atau mematikan ya, supaya tidak hidup terus. Untuk dinamonya bisa kita kontrol dengan saklar ini. Oke, kita buat dulu lubang untuk saklarnya. Oke, digunting. Oke, kita masukkan dulu apakah sudah pas. Oke, sudah pas guys ya, masuk untuk lubangnya. Oke, kita cabut lagi kembali. Oke, selanjutnya kita akan melubangi untuk saluran dari dinamo ini ya. Oke, dengan paku kecil saja. Oke, penempatan lubangnya terserah, mau di tengah atau di kanan kiri juga nggak masalah ya. Seperti ini saya contohkan saja untuk lubangnya di tengah, tapi nanti saya akan coba-coba di bagian kirinya ya. Sebelumnya kita akan membuat baling-baling dulu ya, baling-baling sebagai penggerak laju dari kapal yang nantinya ya. Oke guys, dengan kartu ini kalian bisa membuat kayak seperti ini, baling-baling kipas ya, seperti kipas bentuknya, lalu dipotong, lalu kalian bisa digambar di kartu tersebut, lalu dipotong seperti ini ya guys ya. Ikuti cara seperti ini, gampang banget guys ya. Lalu dilekuk-lekukan ya untuk baling-balingnya. Oke, lalu kita akan tempel, kita akan rakit di sini. Baterainya kita akan pasang pada tubuh botol tersebut. Oke, kita masukkan dulu. Oke, sudah terpasang. Lalu selanjutnya kita akan masukkan ke lubang yang tadi kita buat ya, untuk memasukkan dinamonya. Oke, ya sudah masuk guys ya, seperti ini ya. Sebelum kita masukkan ke dinamo, lebih baik kita coba dulu ya baterainya seperti memperhambat. Lalu kabel-kabelnya kita masukkan ke lubang saklarnya ya, supaya gampang dalam penyolderan nanti ya. Oke, dan untuk pemasangan pada saklar sangat gampang banget ya guys. Yang bagian atas sama tengah saja yang di solder ya. Itu kan ada kutub tiga baris situ, yang dipakai yang nomor 1 dan 2-nya saja ya, sebagai on off nya, hidup dan nyambung dan putus gitu ya. Oke, lalu selanjutnya disolder di bagian tengah guys. Oke, untuk penyambungannya dari kutub positif baterai ke saklar ya, dan untuk tengahnya ke bagian positif dari dinamonya. Oke, lalu kita akan pasang baling-balingnya menggunakan ini ya, kartu bekas lah, perdana.
Oke, sudah guys ya, sudah terpasang dengan baik. Oke, kita akan uji coba gimana akan hidup. Kita aktifkan saklarnya. Wah, sudah hidup guys. Oke, dan sangat kencang sekali ini ya kekuatan dari dinamonya. Oke, dan kita akan uji coba guys ya. Oke, di sini saya menggunakan wadah ember besar ya. Kita akan uji coba. Kita akan aktifkan dulu dan kita akan celupkan ke dalam air. Oke, dan berjalan guys. Kapal kotak-kotak buatan sendiri. Oke, dengan bahan-bahan bekas. Mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel saya. Oke.